Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan melanjutkan tema kajian kita dari kitab Suwar min Hayati Tabi'in. Bagaimana kisah para tabi'in. Ya, kisah para tabi'in. Kita kemarin sampai pada kisah seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Sekarang kita akan melanjutkan kisah beliau. Di sini dikatakan dari Haddatsa Muhammad bin Suqa jama'atan min zuwarihi. Muhammad bin Suqa bercerita kepada orang-orang yang telah mengunjungi Muhammad bin Suqa. Dia mengatakan ala usbi'ukum hadithan la'allahu yanfa'ukum kama nafa'ani. Maka kalian aku ceritakan sebuah kisah yang dengan kisah tersebut bisa memberikan manfaat kepada kalian bagaimana telah memberikan manfaat kepada faedah. Bukan hanya faedah urusan dunia, tapi faedah urusan akhirat. Ini yang lebih kekal. Sehingga Allah mengatakan ma'iddakum yanfa'u wa ma'iddallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian berupa faedah dunia itu akan sirna. Wa ma'indallahi baq. Sedangkan faedah keuntungan untuk negeri akhirat itulah yang akan kekal. Qalu bala. Mereka mengatakan iya. Qala, maka Muhammad bin Suqa mengatakan nasahani Atha bin Abi Rabah dzata yaumin. Suatu ketika Atha bin Abi Rabah datang kepada Muhammad bin Suqa dan dia memberikan nasihat kepadanya. Ini di antara kebiasaan para salafus saleh. Mereka ketika bertemu saling memberikan nasihat satu sama lain. Sebagaimana firman Allah, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Itu mereka saling memberikan nasihat dan menasihati di dalam kebenaran, dan mereka saling memberikan nasihat dan menasihati di dalam kesabaran. Ini di antara keutamaan mereka. Faqala ya ibn akhi. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan kepada Muhammad bin Suqa. Ternyata Muhammad bin Suqa ini merupakan keponakannya Atha bin Abi Rabah. Ya, sehingga Allah mengatakan dia ibn akhi, wahai anak saudaraku. Jadi anak dari saudaranya Atha bin Abi Rabah. Ya ibn akhi, innal ladzina min qablina kanu yukrihuna fudul al-kalam. Bahwasanya orang-orang dahulu, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka sangat membenci fudulul kalam, yaitu orang yang sangat banyak berbicara di dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan dunia dan tidak ada kaitannya dengan akhirat. Fudulul kalam, ya, ucapannya yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW mengatakan min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang yaitu mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunianya maupun yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka dia tinggalkan. Berarti kualitas keislamannya dia baik. Faqultu, maka Muhammad bin Suqa mengatakan, "Wa ma fudulul kalam 'indahum?" Apa yang dimaksud dengan fudulul kalam? Banyak berbicara menurut para sahabat Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka dia mengatakan, "Kanu ya'uduna kulla kalamin fudulan." Dahulu mereka telah menghitung setiap ucapan yang berlebihan itu sebagai fudulul kalam. Ya,
orang yang banyak berbicara. Ma'ada kitab Allah azza wa jalla an yuqra wa yufham. Kecuali kitab Allah yaitu Al-Qur'an ketika dibaca dan dipahami. Ya, ini tidak termasuk fudulul kalam. Dia membaca kitabnya Allah, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Wa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurwa wa yubra. Dan juga membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipahami dan juga diriwayatkan. Aw amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, atau memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf. Ketika melihat orang yang dia tidak sholat, diajak untuk sholat. Ketika ada orang yang dia tidak ikut kajian, diajak untuk kajian. Dia mengajak mereka menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Aw nahyan 'anil munkar, atau mereka mencegah dari perbuatan yang munkar. Ketika melihat orang yang bermaksiat, dia memberikan nasihat kepadanya untuk menjauhi di antara perbuatan-perbuatan yang munkar. Ya, sehingga mengapa para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka sebagai umat terbaik? Ya, sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin, bahwasanya kalian merupakan khairul ummah, ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ini di antara agama kita. Amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Au ilman yutaqarrab bihi ila Allah Ta'ala, atau ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia. Maka kita niatkan setiap ilmu yang kita cari, setiap ilmu yang kita menuntutnya, itu di antara wasilah kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, laisa al-ilmu bi kathrati riwayat. Bukan ilmu itu dengan kita banyak menghafalkan riwayat. Walakin al-ilm khasyatullah. Tetapi yang dikatakan ilmu bagaimana seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah dan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seseorang yang dia dekat kepada Allah, bukan berarti dia tidak takut kepada Allah. Walillahil mathalul a'la. Ya, sebagaimana contoh, kalau kita melihat serigala, kita mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Menjauh, karena kita takut kepada serigala. Di antara khauf tabi'i, ya, kita bakal menjauh. Tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan mendekat. Sebagaimana firman Allah, "Fafirru ilallah." Larilah kalian, mendekatlah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Lari menuju. Padahal kalau kita menggunakan bahasa Arab, kata lari biasanya menggunakan min, dari. Kita lari dari kenyataan sebenarnya. Ya. Kita lari dari bulan. Tetapi Allah SWT mengatakan, "Fafirru ilallah." Larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalan tatakallam bihajatik wa ma'ishatik allati la budda laka minha. Atau kau menceritakan tentang urusan pekerjaan, urusan kehidupan kalian yang seyogyanya untuk menceritakan, membicarakan urusan tersebut. Karena memang urusan dunia yang bisa mendapatkan manfaat. Tsumma haddaqa ila wajhihi, ya, kemudian dia melihat raut wajahku. Ya, tsumma haddaqa ila wajhihi. Faqala, maka dia mengatakan, "Atukiruna, apakah kalian tidak memperhatikan firman Allah? Inna 'alaikum lahafidhin." Bahwasanya kalian telah dijaga oleh para malaikat-malaikat pengawas. Inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin, yang dia mulia kedudukan di sisi Allah, katibin, yang dia mencatat seluruh perbuatan manusia. Inna 'alaikum lahafidhin, ya, kita ini dijaga oleh dua malaikat, dijaga oleh malaikat Allah, hafidhin, kiraman katibin, yang mereka selalu menulis, yang mereka mulia di sisi Allah dan mereka menulis semua yang telah kita lakukan, dicatat dan akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, "Anil yamin wa 'anil shimali qa'id." Bahwasanya di dalam diri kalian ada dua malaikat yang duduk di sebelah kanan kalian dan duduk di sebelah kiri kalian. Anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid.
Tidak ada satu ucapan pun yang melesat dari mulut kita kecuali di sana ada raqibun atid, ada malaikat-malaikat yang mencatat seluruh perbuatan dan ucapan kita dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semua dicatat. Ya, jadi kalau ucapan kita yang di dalamnya tidak mengandung faedah, maka sebaiknya kita diam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau lebih baik dia diam. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Summa qala, kemudian Umar mengatakan, "Apa yastahi ahaduna law yushrat alaihi sahifatu?" Tidaklah salah seorang di antara kalian malu ketika Allah Subhanahu wa taala menghamparkan sahifatu, yaitu lembaran-lembaran amalan perbuatan ketika berada di dunia, dihamparkan, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati amla sadrana hadiha, yang dia lakukan ketika siang hari maupun malam hari. Fawajada aktsara ma fiha laisa min amri dinihi wa la amri dunya. Ketika dia membaca kitabnya, kitab amal perbuatannya, ternyata dia mendapati sebagian besar di dalam kitabnya bukan berasal dari urusan dunianya maupun bukan berasal dari urusan akhiratnya. Ya, ini kitab. Nanti kita ini ada rapotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Allah mengatakan, bacalah kitabmu. Ya, karena kitab ini sudah cukup sebagai hisab perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang zalim, ya orang-orang yang dia punya maksiat kepada Allah, ketika diberikan kitabnya dia mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini Allah? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidaklah amalannya sedikit maupun amalannya besar kecuali telah ditulis oleh Allah. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati seluruh amalan perbuatannya seluruhnya berada di dalam kitab. Hadir, dibentangkan, dihidangkan oleh Allah. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sedangkan Tuhan kalian Allah tidak akan pernah menzalimi kalian. Maksudnya apa? Tidak akan pernah ditambahkan sendiri oleh Allah maupun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai hujjah di hadapan kita. Dan kita pun akan mengakuinya. Ya, dan kita tidak akan pernah bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini mulut-mulut mereka ditutup oleh Allah. Sedangkan yang menjadi saksi adalah tangan mereka dan juga kaki mereka yang dia bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah mereka lakukan ketika berada di dunia. Ini di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa laqad nafa'a Allah azza wa jalla bi'ilmi Atha' ibn Rabah qawaif katsira minan nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat yang banyak, manfaat yang besar kepada manusia melalui ilmunya Atha' bin Rabah. Allah memberikan manfaat yang besar. Ya. Minhum ahlul ilmi mutakhassisun. Di antara mereka ada yang menjadi ahlul ilmi yang handal, yang betul-betul ilmunya mumpuni, handal dalam urusan ilmunya. Wa minhum arbabus sana'at mutaharrifun. Di antara mereka ada yang menjadi pengusaha karena mendapatkan ilmu dari Atha' bin Rabah. Wa minhum ghairu dzalik, dan ada yang lainnya. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya Atha'. Hadits al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man an nafsihi qala, bahwasanya Abu Hanifah an-Nu'man dia menceritakan tentang dirinya. Bagaimana cerita dia ketika berada di Makkah. Akhtatu fi khamsati abwab min manasik di Makkah. Dahulu ketika aku melaksanakan ibadah haji di Makkah, maka aku melakukan 5 kesalahan. Ya, 5 kesalahan manasik haji ketika berada di Makkah. Fa'allamaniha Hajjam, maka aku telah diberikan ilmu, diajari oleh Hajjam. Hajjam ini artinya halak, yaitu orang yang memangkas, mencukur rambut ketika berada di Makkah. Hajjam, halak. Ya, biasa kalau kita berangkat umroh, selesai kita laksanakan
Ya, sa'i Safa Marwah, kemudian kita mau cukur rambut. Kita mencari orang-orang yang memotong rambut kita. Biasanya kita bayar berapa? Ada yang 10 real, ada yang 15 real. Kadang kita kalau melihat orang-orang yang memotong rambut di sana, kepala kita digoyang-goyangkan, ya, kanan kiri, maju depan belakang. Kadang ada yang petal sedikit, kadang ada yang berdarah. Ini hajjah halal yang ada di Makkah. Ini Abu Hanifah Al-Nu'man dia menceritakan, ketika dia melakukan 5 kesalahan berkaitan dengan manasik haji, maka yang memberikan ajaran, membenarkan ajarannya halal, justru yang mencukur rambut. Wadzalika ini, ya, aradtu an ahlimu li akhruj min al-ihram. Peristiwa ini terjadi ketika aku keluar, ya, dari masjid, ya, dari Makkah untuk menyelesaikan ihramnya. Karena seseorang ketika dia belum memotong rambutnya, maka belum selesai dari ihram. Ketika dia sudah memotong rambutnya, maka selesai. Maka larangan ihram yang dahulu dilarang, maka boleh dilakukannya. Fa'ataitu hillaqan wa qultu, ya, maka aku datang kepada tukang potong rambut dan aku mengatakan kepadanya, bikam tahliqu li ra'si, berapa aku harus membayar biaya cukur rambut? Ya, bikam tahliqu li ra'si. Faqala hadakallah, maka pemotong rambut mengatakan hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. An-nusuk la yusharatu fi, bahwasanya ibadah tidak mempersyaratkan untuk itu. Ijlis wa'ati ma yatayassar laka, maka duduklah engkau, letakkan kepalamu mana yang lebih mudah bagimu. Fakhajiltu wa jalastu, maka aku grogi. Ini Abu Hanifah Al-Nu'man, Abu Hanifah, salah seorang tabi'in. Nanti kita akan ceritakan ceritanya Abu Hanifah. Dia merasa grogi. Fakhajiltu wa jalastu, aku grogi kemudian aku duduk. Ghairu anni jalastu mutaharrifan 'anil qiblah, ya. Hanya saja aku duduk membelakangi kiblat. Diberitakan duduk, Abu Hanifah duduk, tetapi membelakangi kiblat. Fa'awwama ilayya bi an astaqbil qiblat, maka dia mengisyaratkan kepadaku untuk menghadap kepada kiblat. Fa'altu, ya, kemudian aku melakukan apa yang diperintahkan oleh halaq ini tadi. Ya, sehingga Abu Hanifah Nu'man dia menghadap kepada kiblat. Wasdadtu khajlan ala khajli, kemudian aku tambah grogi, salah tingkah. Abu Nu'man, ya, Abu Hanifah dia tambah grogi, tambah salah tingkah. Semua apa yang ra'si min janib al-aysar yahliqahu, kemudian aku memberikan, ya, kepalaku yang sebelah kiri agar dia memangkas yang sebelah kiri dulu. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, adir shiqqal al-ayman, fa'adartuhu, berikanlah kepalamu yang bagian kanan. Kemudian aku memberikan bagian kepalaku yang sebelah kanan. Ya, karena ini diantara sunnahnya Rasulullah SAW, kita selalu mengutamakan hal-hal yang sebelah kanan. Ya, karena Rasulullah mengatakan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, innahu yuhibbu tayammun fi kulli sya'nihi kulli. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mencintai hal-hal yang sebelah kanan. Bahkan ketika menyisir dia sebelah kanan. Ya, mencintai yang sebelah kanan. Jadi sebelum cukur rambut menggunakan yang sebelah kanan. Adir shiqqal al-ayman fa'adartuhu wa ja'ala yahliqu ra'si, kemudian cukur rambut tersebut dia mulai memotong rambutku. Wa ana sakit, sedangkan aku dalam keadaan diam. Anzur ilaihi wa a'jabu minhu, aku melihat kepada wajahnya dan aku takjub kepadanya. Faqala li, maka dia mengatakan kepadaku, mali araka sakitan, mengapa aku melihat engkau dalam keadaan diam? Ya, mengapa kau diam? Mali araka sakitan. Faqala kabbir, maka dia mengatakan kabbir, bertakbirlah engkau. Ya, diberitakan untuk takbir. Faja'altu ukabbir hatta qumtu li adhab, kemudian aku ketika selama dipotong oleh cukur rambut ini tadi, terus dia bertakbir, Abu Hanifah, sampai selesai dari, ya, pemotongannya, dan dia hendak untuk pergi. Ya, dia hendak untuk pergi. Faqala, maka dia mengatakan, aina turid, ya, kemana aku akan pergi? Aina turid? Faqultu, maka Abu Hanifah mengatakan, uridu an amdiya ila rahli, aku ingin pergi menuju kendaraanku, karena di sana ada kendaraannya Abu Hanifah An-Nu'man. Faqala, maka tukang cukur lagi mengatakan, shalli rak'atain, sebelum kau pergi sholatlah dahulu dua rakaat.
kamu salat 2 rakaat, tsumma mdi ila haitsu ma tasha. Kemudian kau berjalan menuju arah mana saja kau inginkan. Tapi kau salat 2 rakaat. Fa shallaitu rak'atain. Kemudian aku salat 2 rakaat. Fa qultu fi nafsi, maka aku mengatakan di dalam diriku, ma yanbaghi an yaqa'a mithlu hadha min hajjam illa idza kana da'ilmin. Tidak akan mungkin seorang tukang cukur rambut dia melakukan hal yang demikian kecuali dia telah memiliki ilmu. Ya. Seseorang dia tidak akan bisa bersedekah kalau dia tidak memiliki harta. Seseorang dia tidak akan bisa beramal ma'ruf nahi munkar kalau dia tidak memiliki ilmu. Dan ini yang ada di pikirannya Abu Hanifah An-Nu'man. Berarti orang ini telah memiliki ilmu. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya, min aina laka ma amartani bihi minal manasik, ya, dari mana engkau dapatkan ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, yang telah engkau perintahkan kepadaku. Minal manasik, ya, dari urusan mana? Manasik. Min aina, dari mana engkau dapatkan? Ya, karena ilmu ini selalu bersambung, ya, ada warisannya, ada guru-gurunya. Dan Abu Hanifah An-Nu'man dia heran, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Siapa gurumu? Ya, min aina laka ma amartani bihi? Faqala lillahi anta laqad ra'aitu Atha bin Abi Rabah yaf'aluhu. Bahwasanya aku telah melihat Atha bin Abi Rabah melakukan hal demikian. Ya, jadi tukang cukur rambut ini dia mendapatkan ilmu dari perbuatannya Atha bin Abi Rabah. Dia melihat apa yang dilakukan Atha ketika berada di tempat cukur rambut. Ya, dia salat 2 rakaat sebelum keluar, kemudian dia bertakbir ketika dipotong, kemudian dia menghadapkan arahnya kepada kiblat, dan dia memotong, meminta yang sebelah kanan, dan dia melihat, dia belajar dari Atha bin Abi Rabah. Fa khadtu anhu, kemudian aku mengambil darinya, wa wajjahtu ilaihin nas, kemudian aku mengarahkan sebagaimana yang telah dilakukan Atha kepada manusia. Ya, dia baru mengarahkan karena melihat Atha bin Abi Rabah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaqad aqbalatid dunya ala Atha bin Abi Rabah. Bahwasanya dunia datang kepada Atha bin Abi Rabah untuk merayu Atha. Ini di antara ujian orang para ahlul ilmu. Mereka pasti diuji oleh dunia. Entah itu dari urusan harta, entah itu dari urusan tahta, entah itu dari urusan wanita. Pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa di antara hambaku yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara hambaku yang dusta di dalam keimanannya. Bahkan sekelas Atha juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada anha wa ashadd al-i'rad. Kemudian ketika dunia datang kepada Atha, maka dia menepisnya, menolaknya. Ya, dengan penepisan yang jauh, dia tolak, tidak diterima oleh Atha bin Abi Rabah. Wa 'asha 'umruhu kulluhu yalbasu qamisan la yazidu thamanuhu ala 5 darahim. Bahwasanya sepanjang umurnya Atha bin Abi Rabah tidak pernah menggunakan pakaian, menggunakan gamis yang harganya lebih dari 5 dirham. Ya, pakaiannya Atha tidak pernah harganya lebih dari 5 dirham. Selalu di bawah 5 dirham. Ini pakaiannya Atha bin Abi Rabah. Walaqad da'ahu al-khulafa ila musahabatihim. Bahwasanya dia telah diajak, dirayu oleh para khalifah untuk menjadi penasehatnya, menjadi temannya khalifah, duduk di singgasana, duduk di istana. Diajak oleh para khalifah. Falam yujib da'watahu, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Atha. Ya, ditolak mentah-mentah oleh Atha. Li khasyatihi ala dinihi min dunyahum, karena dia takut kalau agamanya ternodai oleh dunia. Dia ingin menjaga kemurnian agamanya, ya. Sehingga Allah mengatakan minkum may yuridu dunya, minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada menginginkan kehidupan dunia dan di antara kalian ada menginginkan kehidupan akhirat. Tapi Atha dia menginginkan kehidupan akhirat, ya. Dia menolaknya dan dia takut kalau urusan agamanya ternodai dengan urusan dunia. Lakinnahu ma'a dzalik, tetapi dengan demikian kana yafidu alaihim. Ya, dengan demikian Atha bin Abi Rabah dia datang mengunjungi para khalifah. Meskipun dia tidak mau menjawab panggilan para khalifah, tetapi suatu ketika
dia datang ke rumahnya khalifah, ke istananya khalifah, ya, idza wajada fi dzalika faidatul lil muslimin, apabila kedatangannya kepada khalifah itu bisa mendatangkan faedah, manfaat untuk kaum muslimin, au khairan lil Islam, atau untuk kebaikan agama Islam, bukan untuk dirinya, ya, bukan untuk otak, tapi untuk, ya, kebaikan Islam maupun manfaat untuk kaum muslimin. Min dzalika ma haddatsa bihi Utsman bin Atha al-Khurasani faqala, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Utsman bin Atha al-Khurasani, namanya Utsman bin Atha al-Khurasani, dia menceritakan, intalaqtu ma'abi, bahwasanya aku telah pergi bersama ayahku, nuridu Hisham bin Abdul Malik, karena kita memiliki keperluan kepada seorang khalifah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Falamma ghadawna qariban min Damashq, ketika kami berjalan dan dekat dengan Damaskus, idza nahnu bi syekh ala himarin aswad, ya, ketika perjalanan kami melihat ada seorang tua renta, ya, seorang tua, ala himarin aswad, dia berada di atas keledai yang hitam, ala himarin aswad, qamisuhu safiq, yang bajunya dalam keadaan lusuh, ya, bajunya lusuh, wa jubbatun baliyah, dan juga jubah yang usang, ya, jubah yang usang, wa qalansuwatun laziqatun bi ra'sihi, dan juga dia menggunakan kopiah atau penutup kepala yang sudah kusut, wa rikabuhu min khashabin, dan juga pelana, ya, ada pelananya, pelana himar, pelananya keledai, itu berasal dari kayu yang sudah tua, apa namanya, yang sudah rusak itu rapuh, ya, jadi pelananya itu dari kayu yang sudah rapuh. Fadhahiktu minhu, maka aku tertawa karena melihat keadaannya. Ya, fadhahiktu minhu wa qultu li abi, maka aku mengatakan kepada ayahku, man hadza, siapa ini wahai abi? Faqala, maka ayahnya mengatakan, uskut, diamlah engkau, hadza sayyidul fuqaha Al-Hijaz Atha bin Abi Rabah, ini merupakan penghulu para ahli fikih di Hijaz yang bernama Atha bin Abi Rabah, ya, penghulu para ahli fikih, ketuanya para ahli fikih di Hijaz yang bernama Atha bin Abi Rabah. Falamma qaruba minna nazala abi'an baghlatihi, ketika kami sudah mendekat, ya, bersama Atha bin Abi Rabah, maka ayahku turun dari bighalnya. Kalau yang Atha dia naik himar, himar ini namanya adalah keledai. Tapi kalau bighal itu merupakan pernikahan antara keledai dan kuda, keluarnya bighal. Ya, keledai dan kuda keluarnya bighal. Kalau Atha bin Abi Rabah dia menggunakan himar. Tapi kalau, ya, ayahnya tadi dia menggunakan bighal. Ketika dia turun dari bighalnya, wa nazalahu an himarihi, dan juga Atha dia turun dari himarnya, fa'tanaqa wa tasa'ala, mereka saling berpelukan dan saling menanyakan kabar, ya, dan saling bertanya satu sama lain. Tsumma ada farikiba, kemudian mereka kembali ke kendaraannya masing-masing dan mereka naik kendaraannya masing-masing. Wantalaqa hatta wafaqa ala babin qasr Hisham bin Abdul Malik, kemudian mereka berdua berjalan sampai berada di hadapan pintu istananya Hisham bin Abdul Malik, yang mereka berdua menunggu di depan pintu, ya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Famastaqarra bihim al-julus hatta udina lahuma, ketika mereka, ya, duduk menunggu, udina lahuma, mereka diizinkan untuk masuk ke dalamnya, ya. Falamma kharaja abi qultu lahu, ketika ayahku keluar dari singgasana istananya Hisham bin Abdul Malik, aku mengatakan kepadanya, haditsni bima kana minkuma, ceritakanlah apa yang telah terjadi antara kalian berdua. Ya, dia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi di dalam istananya Hisham bin Abdul Malik antara ayahnya dan juga, ya, antara ayahnya dan juga Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan, lamma alima Hisham anna Atha bin Abi Rabah bil bab, ketika Hisham bin Abdul Malik khalifah, dia mengetahui Atha telah menunggu di depan pintu, fa'udina lahu, dan telah diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Wallahi ma dakhaltu illa bisababi,
Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa masuk ke dalam istananya Hisham bin Abdul Malik kecuali karena sebabnya Atha bin Abi Rabah. Dompleng. Ya, di sana ada Atha, padahal di sana juga ada Atha al-Khurasani, ya, Atha al-Utsman bin Atha al-Khurasani. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam istananya Hisham bin Abdul Malik kecuali karena sebab di sana ada Atha bin Abi Rabah. Falamma ra'au Hisham qala, ketika Hisham bin Abdul Malik dia melihat di sana ada Atha bin Abi Rabah, dia mengatakan marhaban marhaban, ya, selamat datang selamat datang, ya, marhaban marhaban marhaban, ha huna, silakan silakan. Wala zala yaqulu lahu, senantiasa dia mengatakan ha huna, silakan silakan, penuh kegembiraan ketika kedatangan Atha bin Abi Rabah. Ini menunjukkan ketika seorang dia menerima tamu menunjukkan rasa bahagianya. Ya, ini di antara bentuk, ya, manhajun nubuwah. Ya, di antara adab kita bertemu dengan tamu. Kita tunjukkan muka senang kita. Ya, ketika berada meskipun tidak ada makanan di rumah, yang penting senyum dulu. Ya, nanti tiba-tiba makanan datang sendiri. Hatta ajlasahu ma'u ala saririhi, sampai dia mendudukkan Atha bin Abi Rabah di kasurnya. Tempat khususnya Hisham bin Abdul Malik disediakan untuk Atha bin Abi Rabah. Wa massa bi rukbatayhi ila rukbatah, dan dia meletakkan, ya, menempelkan lututnya Atha bersama lututnya Hisham Khalifah, diletakkan, ditempelkan. Wa kana fil majlis asyrafun nas, ketika Atha masuk ke dalam singgasananya Hisham bin Abdul Malik, maka dia melihat di dalamnya asyrafun nas, ya, bangsawan yang mulia-mulia, besar-besar duduk di singgasananya Hisham bin Abdul Malik. Wa kanu yatahaddatsun, saat itu mereka telah berbicara, ya, saling bercengkerama satu sama lain. Fasakatu, dan ketika melihat di sana ada Atha bin Abi Rabah, dia diam, ya, fasakatu. Thumma aqbala alaihi Hisham, sampai Hisham bertemu bersama Atha bin Abi Rabah. Faqala, maka khalifah mengatakan, faqala ma hajatuka ya Aba Muhammad, apa keperluanmu wahai Abu Muhammad? Ada keperluan apa engkau wahai Abu Muhammad? Ini diantara lakabnya, ya, julukannya, kunyah dari Atha bin Abi Rabah, Abu Muhammad. Ma hajatak ya Abu Muhammad? Qala ya Amirul Mukminin, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ahlul haramain, para penduduk dua kota suci, kota Mekkah dan kota Madinah. Ahlullah, mereka itu merupakan keluarganya Allah. Wa jiran rasulih, dan juga tetangganya Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuqassim alaihim arzaqahum wa u'tiyatihim, ya, bagikanlah kepada mereka sedekah mereka dan juga pemberian mereka, berikan kepada mereka, ahlul haramain, ya, penduduk dua kota suci. Faqala, maka khalifah mengatakan na'am, langsung mengatakan na'am. Ya gulam, uktub li ahli Makkah wal Madinah bi'atayahum wa arzaqihim li sanah. Maka dia memanggil sekretarisnya yang biasa menulis hajat-hajatnya, hajat orang yang datang yang biasa ditulis, sekretarisnya khalifah. Dia mengatakan, wahai gulam, tulislah, ya, untuk penduduk Makkah dan untuk penduduk Madinah, bi'atayahum wa arzaqihim, rizki mereka dan juga pemberian mereka di sana selama 1 tahun. Padahal Atha bin Abi Rabah tidak menyebutkan waktunya, tapi ditetapkan oleh khalifah selama 1 tahun ditetapkan. Summa qala, maka khalifah kembali bertanya, hal min hajatin ghairiha ya Aba Muhammad, apakah ada hajat yang lain, keperluan yang lain wahai Abu Muhammad? Faqala, maka dia mengatakan, na'am ya Amirul Mukminin, iya wahai Amirul Mukminin, ahlul Hijaz wa ahlul Najd, ya, para penduduk Hijaz, para penduduk Najd, aslul Arab, mereka merupakan, ya, bangsa Arab, berasal dari bangsa Arab. Wa fadatul Islam, dan tempat para pemimpin Islam. Taruddu fihim fudulu sadaqatihim, maka janganlah engkau mengambil kelebihan harta mereka. Jangan kau paksa mereka untuk mengeluarkan harta mereka. Faqala, maka khalifah mengatakan, na'am, iya. Ya gulam, uktub bi anna turadda fihim fudulu sadaqatihim. Dia mengatakan kepada sekretarisnya, tulislah dan janganlah engkau mengambil, ya, untuk mengambil kelebihan harta sedekah mereka. Ya, tidak boleh diambil.
Kembali bertanya khalifah, hal min hajatin ghairi dzalika ya Abu Muhammad? Apakah ada keperluan lain, hajat yang lain wahai Abu Muhammad? Qala na'am ya Amirul Mukminin. Iya wahai Amirul Mukminin. Ya, tidak selesai-selesai. Biasanya kalau khalifah sudah jangan ditanya lagi. Ya, kalau ditanya lagi ada lagi, ditanya lagi ada lagi. Tapi tetap sampai selesai Atha bin Abi Rabah. Bagaimana kedudukan, tingginya kedudukan Atha bin Abi Rabah di mata khalifah Hisham bin Abdul Malik. Na'am ya Amirul Mukminin. Ahlus thughur yuqifuna fi wujuhi aduwikum. Ya, bahwasannya ahlus thughur ini yaitu ahlul ribat, mereka yang menjaga perbatasan perang fi sabilillah. Yang mereka menjaga perbatasan wilayah fi sabilillah. Fi wujuhi aduwikum, untuk menghalang musuh masuk ke dalam wilayah. Wa yaqtulun man rama muslimina bisyarr. Dan mereka siap membunuh satu persatu siapapun mereka yang menginginkan keburukan untuk kaum muslimin. Tujri alaihim arzaqan tudirru alaihim. Maka kirimlah rizki berupa makanan kepada mereka untuk menjaga mereka. Fa innahum in halaqu dha'atit thughur. Apabila mereka telah binasa, mereka tidak ada, maka perbatasan ini akan lenyap. Perbatasan akan hilang. Pentingnya ahlul ribat. Ya, ahlul ribat mereka yang menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, qala na'am, iya. Ya ghulam uktub bihamli arzaqihim ilaihim. Wa ya ghulam, tulislah untuk mengirim makanan kepada mereka. Hal min hajatin ghairi dzalika ya Abu Muhammad? Apakah ada hajat yang lain, keperluan yang lain wahai Abu Muhammad? Qala na'am ya Amirul Mukminin. Iya wahai Amirul Mukminin. Ahlu zimmatikum. Ahlu zimmah ini yaitu orang kafir yang dia memiliki perjanjian kepada kaum muslimin, dan ini dilarang untuk dibunuh. Ahlu zimmah la yukallifun ma la yutiqun. Janganlah engkau memberikan beban kepada mereka apa yang mereka tidak mampu melakukannya. Ya, jangan engkau beban mereka. Ya, jangan engkau memberikan keberatan kepada mereka. Fa innahu ma tuhbunahu minhum ma'unatul lakum ala aduwikum. Ya, bahwasannya kekuatan mereka itu merupakan pertolongan, ya, kekuatan atas kalian melawan musuh-musuh. Mereka itu juga merupakan, ya, bantuan bagi kita. Ya, bantuan bagi kita untuk memberikan kekuatan melawan musuh-musuh. Jangan kau berikan mereka beban yang berat. Faqala, maka dia mengatakan, ya ghulam ukhtuk li ahli dhimmah. Wahai ghulam, sekretaris ini tadi, tulislah untuk ahlu dhimmah bi alla yukallifu ma la yutiqun, agar mereka tidak diberikan beban yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Hal min hajatin ghairiha ya Abu Muhammad? Apakah ada hajat keperluan yang lain wahai Abu Muhammad? Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan na'am, iya. Di antaranya dia mengatakan, ittaqillah fi nafsik. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya, takwa dalam artian sebagaimana telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al khaufu minal jalil. Bagaimana seorang dia takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, dan dia melakukan amalan yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an. Ya, melakukan amalan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, dan dia qana'ah, merasa cukup dengan hal yang sedikit. Ya, wal isti'dadu bi yaumir rahil, dan persiapan untuk hari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah fi nafsik. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa'lam annaka khuliqta wahdak. Ketahuilah bahwa engkau diciptakan oleh Allah seorang diri. Wa tamutu wahdak, dan engkau akan mati seorang diri. Engkau dilahirkan seorang diri dan engkau kelak akan mati seorang diri. Wa tuhsyar wahdak, dan engkau akan digiring menuju padang mahsyar. Ya, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak dikhitan dan tidak menggunakan pakaian, wahdak, seorang diri. Wa tuhasabu wahdak, dan engkau akan dihisab oleh Allah dalam keadaan seorang diri. La wallahi ma ma'aka mimman tara ahad. Demi Allah, engkau tidak akan pernah melihat siapapun kecuali dirinya sendiri.
Ya, diberi untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa akabba Hisham yankuthu fil ardi wa huwa yabki. Sampai Amirul Mukminin dia menundukkan kepalanya dalam keadaan dia menangis terisak-isak karena nasihat dari Atha bin Abi Rabah. Faqama Atha faqumtu ma'ah. Kemudian Atha berdiri dari tempat duduknya dan aku pun ikut berdiri bersamanya. Yang cerita tadi ayahnya. Falamma sirna 'indal bab, ketika kami berjalan menuju pintu istana, idza rajulun qad tabi'ahu bikis la adri ma fi. Bahwasanya ketika itu ada seorang yang dia datang, laki-laki dia datang bergegas mendekat kepada Atha bin Abi Rabah dan membawakan kis, yaitu plastik. Ya, di sana ada plastik. Faqala lah, maka dia mengatakan kepada Atha, "Inna Amirul Mukminin ba'atha laka bihadza." Bahwasanya Amirul Mukminin telah mengirimkan ini untukmu. Maka Atha mengatakan, "Hayhat, ya, tidak sepatasnya. Ba'uda, dijauhkan oleh Atha bin Abi Rabah." Dan dia mengatakan, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Aku datang ke sini tidak untuk mendapatkan upah, tapi aku datang ke sini untuk mendapatkan pahala dari sisi Rabbul Alamin, dia Allah Subhanahu wa taala. Upahku di sisi Allah. Illa ala Rabbil Alamin. Fa wallahi innahu dakhala ala khalifah. Maka dia menceritakan, demi Allah, bahwasanya Atha bin Abi Rabah ketika dia masuk ke dalam rumahnya khalifah, wa kharaja min indah, dan dia keluar dari rumahnya khalifah, wa lam yashrab qatratan ma, tidak meminum setetes air pun. Ya, di rumahnya khalifah, istana yang besar, tidak meminum setetes air pun. Ini Atha bin Abi Rabah. Ya. Wa ba'da faqad umira Atha bin Abi Rabah hatta balagha 100 'am. Bahwasanya Atha bin Abi Rabah dikaruniai oleh Allah umur yang panjang sampai umurnya itu 100 tahun. Umurnya Atha. Berapa umurnya? 100 tahun. Karena orang yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal kebaikannya. Panjang umurnya dan juga amalannya baik. Ini orang yang terbaik. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mala'aha bi'ilmin wal amal. Dia telah mengisi waktunya, dia telah mengisi hidupnya dengan ilmu dan amal. Ilmu, amal. Wal birri wat taqwa, dengan kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkaha, dan dia berusaha untuk mensucikan hatinya. Ini penting, mensucikan hati. Ya, salamatus sudur, bagaimana seorang dia keselamatan dari hatinya. Hatinya suci. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dia berusaha mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Beruntunglah orang-orang yang berusaha mensucikan hatinya, dan merugilah orang-orang yang berusaha mengotori hatinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogyanya ketika seorang dia di dalam ketaatan kepada Allah, dia telah membersihkan hatinya. Dan dia mengatakan wa zakka, dia berusaha mensucikan hatinya. Bizahadati bima fi aidin nas, dan dia tidak membutuhkan zuhud di dalam tangan-tangan manusia, tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Zuhud ini berarti meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Zuhud, orang yang zuhud. Wa ra'batan bima indallah, dan dia berharap, ya, menginginkan apa yang ada di sisi Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegera kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikejar oleh Atha bin Abi Rabah. Wa raghbatan bima indallah, dan dia mengharapkan, antusias terhadap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma atahul yaqin, ketika datang kepadanya kematian. Al-yaqin merupakan kematian. Ya, atahul yaqin, wajadahu khafifal himli min athqalid dunya. Dia telah membawa beban yang sedikit dari urusan dunia. Beban yang sedikit. Wa katsiruz zat min amalil akhirah, karena sebagian besar
amalannya untuk bekal di negeri akhirat. Sehingga dia beban untuk urusan dunia sedikit yang dibawa, tapi urusan akhirat yang banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa ma'ahu fawqa dzalik 70 hajjah. Dia telah membawa 70 kali haji. Ya, 70 kali haji. Wa waqafa khilalaha 70 marratan 'ala Arafah. Dan dia telah berdiri wukuf di Arafah selama 70 kali. Ya. Wa huwa yas'alullahu ta'ala ridahu wal jannah, dan dia minta kepada Allah keridhaan Allah dan minta surga Allah. Wa yasta'idu bihi min sakhatihi wan nar, dan dia berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu bisa Anda sampaikan, ya. Kita selesai dari kisah Atha bin Abi Rabah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas, ya, tabi'in yang kedua. Insyaallah kita diberikan kesempatan dan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.